Pemirsa, kita lanjutkan materi tentang bacaan gharib. Yang dimaksud bacaan gharib adalah bacaan yang aneh atau nyeleneh, tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu perlu adanya guru atau pembimbing supaya kita tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Contohnya seperti di Al-Quran ada tulisan seperti ini, di atasnya so ada tanda sa. Maka bacanya dibaca sa dengan so, ya, dibaca wayab sutu. Sedangkan yang ini cara bacanya adalah bas toh. Nah, seperti ini walaupun di atasnya so ada tanda sa, tetap dibaca so, ya. Jadi bacanya adalah di musoi tirin, tetap seperti aslinya, ya. Memang aturannya seperti ini. Sedangkan yang ini boleh dibaca so dan boleh dibaca sa, sehingga contohnya seperti ini, al musoi tiruna atau al musai tiruna. Ada lagi pemirsa yang berbahagia, di Quran tulisannya majroha, tapi tidak boleh dibaca majroha, harus dibaca majreha, ya. Kayak kita bilang sate, ya, namanya imalah atau miring. Sedangkan yang seperti ini, ya, bacanya huruf na ini disuarakan antara fathah dan dhamma, kedua bibir dimonyongkan atau disebut dengan bacaan ismam. Contohnya seperti ini, pemirsa, la ta manna, ya. Jadi bacanya kedua bibir dimonyongkan. Kemudian yang bawah ini, ya, sal ismu, cara bacanya ismunya dibaca lismu, ya, walaupun tulisannya sal ismu, tapi wajib dibaca sal lismu, ya. Ismu diganti dengan lismu, ya. Jadi bacanya sal lismu. Kemudian yang terakhir ini, ya, tulisannya ini kan A-nya ada dua, ya. Kemudian yang kedua dimatikan, maka hamzah yang kedua atau alif disuarakan antara hamzah dan alif atau samar-samar. Ini yang dimaksud dengan tashil. Jadi bacanya samar-samar dibaca a jami, ya, a jami, kan gitu. Baiklah pemirsa yang berbahagia, ini sekedar tahu aja. Nanti pemirsa didalami melalui guru yang mampu menerangkan lebih lanjut. Karena belajar dengan VCD itu lain belajar langsung kepada guru yang bersangkutan. Boleh pemirsa datang ke tempat kita, ya. Boleh pemirsa juga memanggil guru datang ke rumah, siapa saja, yang penting dia memang ahli mengajari Al-Quran yang benar. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan materi berikutnya, materi yang terakhir, ya. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah materi terakhir tentang bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dan memahami tajwid serta bacaan yang gharib atau aneh. Kalau kita membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, di mana ananya ini dibaca pendek, walaupun ada tanda panjang berdiri ini, ya. Tetapi khusus di 4 tempat ini tetap dibaca panjang karena pengertian anaknya bukan anak saya, ya. Kalau ini adalah anak saya. Biasanya di Al-Quran di atasnya huruf A ini ada tanda bulat kecil, ya. Sehingga kalau kita bacakan wala ana'a bidum ma abatum, ya. Padahal anaknya itu kan panjang, tapi wajib dibaca pendek. Wala ana'a bidum ma abatum. Khusus untuk ini tetap dibaca panjang, sehingga bacanya kita baca anasia atau anamila atau anada. Yang ini anabu. Dan seluruh Quran cuma ada 4 kata-kata yang tetap dibaca panjang, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita membaca surah Qul huwallahu ahad,
Di Al-Quran itu ada huruf na kecil atau nun kecil. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau kita membacanya dilanjutkan, maka yang ahadun ini dihilangkan satu jadi ahadu, kemudian ditambah ini. Ya, kuncinya kalau akhir ini an in un, di mukanya ada alif sama lam atau a sama la ini, pasti kalau kita melanjutkan, maka yang na kecil atau nun kecil ini dibaca i. Jadi ini, contoh aja begini, supaya kita memahami. Saya baca dulu. Qul huwallahu ahadu lahus somad. Karena ini nih, maka bacanya harus lah. Tapi kalau kita berhentikan ya bacanya cukup qul huwallahu ahad. Kemudian lanjutannya ini pasti a. Allahus somad. Cuma kalau kita wasolkan atau cara bacanya berlanjut, maka kita baca nih. Saya ulangi lagi, cara bacanya seperti ini. Qul huwallahu ahadu lahus somad. Andai kata ini umpama in, bacanya qul huwallahu ahadu lahus somad. Atau a, ya a maksudnya an, maka bacanya qul huwallahu ahadanil lahus somad. Ya, jadi itulah materi terakhir tentang bacaan ghurid. Selanjutnya setelah ini kita mulai belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara melancarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bagaimana membaca Al-Quran tanpa salah, di mana membacanya secara cepat dan benar.